kita membaca bersama ya Bu ya. Buku pintar halaman 64 lembar cerita 3A tentang mengumpulkan informasi Bu. Nah, nanti saya minta ya Bu ya. Minta tiap kelompok nanti secara bergiliran nanti membaca ya Bu ya. Jadi ini sekaligus melatih pembacaan jenengan Bu. Biasanya kan hanya melihat video lah. Sekarang coba kita membaca lagi. Nyun sewu ya Bu ya. Nanti ketika yang ditunjuk untuk membaca, Ibu jangan minder Bu. Masih jangan minder. Ayo bareng-bareng ketika nanti jenengan berbicara membacanya nanti agak sedikit memang karena faktor usia, karena mungkin pripatnya sudah burem atau apa, nanti kita bantu bareng-bareng ya Bu ya bacanya yang seperti itu. Sudah dibuka Bu lembar ceritanya Bu? Sudah Pak. Buku pintarnya udah pegang semua belum? Sudah Pak. Oh, sudah. Kalau yang belum nanti bisa lihat sebelahnya ya Bu ya? Seperti itu. Oke, kalau sudah dibuka halaman 64 lembar cerita 3A tentang mengumpulkan informasi Bu, itu nanti ada 4 paragraf ya Bu ya. Nah nanti 4 paragraf itu nanti gantian Bu. Nanti misalnya Ibu siapa ganti lagi, terus Ibu siapa ganti lagi, seperti itu. Nah sekarang saya coba minta yang kelompok pertama Bu, siapa yang mau mewakili untuk membaca Bu? Saya Pak. Oh ya, Ibu siapa ya? Saya Ibu Sainem Pak. Oh Ibu Sainem, silakan Bu dibaca Bu, santai aja Bu, jangan malu nggih, silakan. Dalam rangka merencanakan kembali usahanya, Ibu Lili pergi ke pasar. Ini saya meminta yang masih muda, coba Bu. Coba yang masih muda, harusnya yang energik, membacanya cepat, seperti itu. Oh ini Pak, yang masih muda ini. Siapa? Yang Bu Sumarni nih. Oh ya Ibu Sumarni. Oh ya Bu Sumarni, wah ternyata masih muda jenengannya. Itu wakil apa jenengan yang dapat PK Bu? Saya Pak. Oh jenengan. Komponennya apa? Itu anak SD Pak. Anak SD berapa? Satu? Satu. Oh iya. Anaknya baru berapa? Baru satu Pak. Oh ya satu. Berarti mau berapa anaknya Bu kira-kira? Ya terserah bapaknya sih Pak. Oh gitu. Oh terserah bapaknya, terserah jenengan juga. Kan sih gawe bapak ya Pak. Tapi kan jenengan yang melahirkan. Harus ada komunikasi ya Bu ya. Ya kalau banyak anak ya memang banyak rezeki, tapi harus diatur dulu ya Bu ya. Mau menambah berapa seperti itu. Ya silakan Ibu dibaca itu yang paragraf 4 ya Bu ya. Jenengan masih muda, kayaknya lebih cepat, lebih pintar membacanya. Silakan Bu. Setelah memikirkan seluruh informasi yang dikumpulkannya, Ibu Lili menyimpulkan bahwa menjual ikan segar akan sangat sulit karena Oke, luar biasa Ibu Sumarni ya. Masih muda, masih energik ya Bu ya. Oke, yang lain silakan beri tepuk tangan Ibu Sumarni. Iya, terima kasih Ibu. Ya tadi udah dibaca ya Bu ya. Paragraf 1 sampai 4. Ya terima kasih atas ibu-ibu yang bersedia untuk membaca paragraf yang tadi saya enggak saya tahu itu sebenarnya sih. Saya cuma minta wakilnya. Berarti ketika Ibu sudah berani membaca cerita tersebut, berarti jenengan itu sudah ada motivasi Bu untuk berani berani bercerita di depan. Itu juga sebuah nilai pembelajaran ya Bu ya. Aja purnam buri menang seperti itu, biar nanti kita semuanya juga aktif seperti itu ya. Tadi kan sudah baca cerita-ceritanya Ibu Lili ya Bu ya. Terus informasinya ini ada yang dapat dikumpulkan Bu dari Ibu Lili, yaitu sangat berguna pokoknya lah untuk menilai ide usahanya. Nah Ibu Lili itu bisa mengetahui apa Bu? Nah mengetahuinya itu ada kekuatan ya, kelemahan, terus peluang dan ancaman Bu. Oh ngaten ya Pak. Seperti itu. Nah sekarang kita akan membuka flipchart yang ada di sini Bu. Ini namanya flipchart seperti itu. Ini namanya flipchart. Yang ini mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Nah nanti saya akan membaca ya Bu ya. Nah informasi ini juga nantinya juga ada di buku pintar yang Ibu pegang Bu. Itu halaman 23 dan halaman 23 dan brosur halaman 8. Oke.
Kalau seperti itu nanti saya bacakan ya Bu ya. Saya boleh berdiri ya Bu ya. Monggo. Oke, saya berdiri. Kalau misalnya kurang jelas di sini nanti Ibu juga bisa apa namanya membaca di buku pintarnya Bu. Nah, silakan. Nah, sekarang saya membacakan ya Bu ya. Nah, mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Nah, di sini ada beberapa. Ini ada ketika tadi saya sudah sebutkan empat Informasi. Empat informasi itu ada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Ini di sini dari empat informasi itu, empat poin itu ada yang dua itu yang bisa mendukung usaha jenengan dan dua lagi itu yang bisa menghambat usaha jenengan. Lah, yang pertama itu yang mendukung dulu Bu, biar jenengan itu termotivasi. Yang pertama, kekuatan. Apa saja kelebihan usaha kita dibandingkan usaha lain yang sejenis. Nah, sekarang kita yang menghambat usaha. Nah, tadi sudah ada mendukung usaha yaitu kekuatan dan peluang ya Bu ya. Nah, sekarang yang menghambat usaha itu yaitu kelemahan dan ancaman. Nah, kelemahan itu apa saja kekurangan usaha kita dibandingkan usaha lain sejenisnya. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, sudah membaca semuanya ya Bu ya. Nah, ya boleh saya duduk lagi nih Bu ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas bareng-bareng mengatasi kelemahan dan ancaman. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita memikirkan cara untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada Bu. Nah, tadi kan ada kelemahan. Tadi kan ada kelemahannya Bu ya. Nah, kita sekarang memikirkan Bu, bagaimana mengatasinya Bu, kelemahan dan ancaman yang ada itu yang diceritanya Ibu Lili Bu. Bisa nggak Bu? Ada yang mau mengemukakan silakan atau yang berpendapat? Kelemahannya apa tadi Pak? Ini kelemahan usaha Ibu Lili itu tidak punya banyak variasi jenis makanannya ya, Pak. Jadi, betul. Ya tadi berarti jenengan nyimak terima kasih Bu. Jadi memang kelemahan usahanya Ibu Lili itu tidak punya banyak variasi. Maksudnya tidak punya banyak variasi jenis makanan Bu yang dijual. Nah, hal itu juga bisa diatasi dengan mengganti jenis masakannya setiap 2-3 hari sekali supaya pelanggannya tidak bosan Bu. Jadi aja minggu gue toh. Iwak ya iwak balado bae. Mentang-mentang iwak balado ini bisa lebih masak lebih pintar ya jiwa balado bae. Terus napa nggih Bu? Nggih, jadi variasi lah Bu. Jadi ana ikan balado, ana ikan pepes, ikan bakar, ikan goreng dan sebagainya macam. Oke. Terus coba kita berdiskusi Bu. Cara mengatasi ancaman karena harga ikan bertambah mahal, gitu ya. Kira-kira caranya kepada Bu mengatasi ikan yang harganya mahal Bu? Tadi ya beli di sore hari apa ya Pak ya? Iya betul sekali. Nah, terima kasih Bu. Terus tadi itu kan bagaimana cara kita mengatasi ancaman karena harga ikan bertambah mahal. Jadi gini Bu, menurunnya jumlah ikan dan tingginya harga ikan itu bisa disiasati Bu dengan berbagai cara Bu. Nah, pertama yaitu mengganti jenis ikan dengan yang lebih murah. Intinya iwaknya diganti tapi kalau yang lebih murah ya Bu ya. Nah, terus selanjutnya yaitu masalah rencana keuangan Bu. Jadi gini Bu, setelah kita menilai kelayakan usaha tadi yang ada ceritanya Bu Lili tadi, jenengan harus paham ceritanya tersebut, usahanya itu layak atau tidak, maka kita atau jenengan atau kita semuanya perlu tahu Bu, apakah usahanya itu dapat memberikan keuntungan atau tidak. Jadi gini Bu, jenengan kan tadi sudah menilai ya Bu ya, usaha Ibu Lili seperti ini, ikan balado, mencari ikannya di pasar. Nah, menurut jenengan itu jenengan bisa menilai sendiri Bu. Maksudnya menilai sendiri gini. Nah, kira-kira usahanya itu layak apa tidak diteruskan seperti itu Bu. Maksudnya memberikan keuntungan atau tidak. Jadi gini Bu, ketika jenengan wis semangat, kalingane orang apa-apa nih Bu alias tidak menguntungkan ya sama saja percuma mbok wong sing jenenge dagang ya kudu libati, bukannya mau dagang malah jadi rugi.
Leres napa mboten, Bu? Terus Pak. Nggih, matos niku. Jadi seperti itu ya, Bu ya. Tinggal memberikan keuntungan atau tidak dalam usaha jenengan.